إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. kaum muslimin أعاذني الله وإياكم. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji dan mendalami syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana syariat tadi kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum tidak lain adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta, kata Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam di tengah-tengah umat manusia adalah rahmat untuk mereka. Syariat yang beliau dakwahkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum juga merupakan rahmat untuk mereka. Begitu pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum hamalatul ilmi, para pembawa ilmu dari kalangan para ulama, para duat yang mendakwahkan dan menyuarakan dengan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga merupakan rahmat untuk alam semesta. Demikian pula majalisul ilm, majlis perkumpulan yang di situ dikaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala juga termasuk bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Maka pada pertemuan yang berbarakah ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian sebuah risalah yang kecil yang berjudul Lisanifidin Azani Allah wa iyyakum Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Sampai pada pembahasan yang baru Lisanifidin Azani Allah wa iyyakum tentang keimanan kepada para malaikat. Dan ini termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan menjadi salah satu dari bagian arkanul iman, rukun-rukun iman yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala pada halaman yang kedua pada judul Al-Malaikah, sikap yang benar dan cara mengimani para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah,
khalaqal khalqa bimasyiatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada terwujud dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa atau mengatur Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Min ghairi hajatin kanat bih, tanpa adanya sedikit pun kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk tersebut. Ketika Allah menciptakan semua makhluknya tanpa terkecuali, baik dari kalangan bangsa jin, begitu pula bangsa manusia, dan juga makhluk-makhluk yang lain dari kalangan malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah butuh kepada mereka semua. La. Tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan mereka semua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, li hikmatin balighah, karena sebuah hikmah, tujuan besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Aku tidaklah menginginkan dari mereka, makhluk-makhluk tadi, baik dari kalangan manusia maupun jin, rizki. Dan aku juga tidak menginginkan dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mencarikan makanan untukku, kata Allah Azza wa Jalla. Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Fakhalaqal malaikah jami'an li ta'atihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Fungsinya, kata beliau rahimahullah, li ta'atihi, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa jabalahum ala ibadatihi. Dan Allah memberikan fitrah kepada malaikat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan manusia. Kalau malaikat memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk tunduk kepada Allah, senantiasa beribadah dan tidak pernah mengalami kebosanan ketika beribadah atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka demikian keadaannya tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat manusia, mereka diberi tantangan oleh Allah Azza wa Jalla, diciptakan untuk beribadah, kemudian diberi hawa nafsu. Juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa bosan ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujian tersendiri bagi umat manusia. Hal yang demikian, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastashirun." Para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa enggan, tidak pernah merasa sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yastashirun, dan tidak pernah mereka mengalami kebosanan tatkala beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka senantiasa bertasbih sepanjang siang dan malam. La yaqurun, tidak pernah berhenti dari tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para malaikat. Yang tentunya kalau kita mau mencoba, ya, bagaimanapun taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun tenaga kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak bakal mampu melakukan ibadah model demikian. Ya. Nah, hatta dia dianggap sebagai alim, abid, zahid, syekhun kabir sekalipun. Ya,
orang yang dianggap alim, berilmu, yang zuhud terhadap dunia, ahli ibadah, syekh besar di kalangan umat manusia, ya, tidak bisa. Ya, dalam beribadah sama seperti para malaikat, karena memang manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Jika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-malal, rasa bosan ketika terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian untuk umat manusia. Faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun. Di antara malaikat tadi ada beberapa malaikat yang dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala diberi tugas untuk memikul 'arsy. Ya, ada beberapa malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala memikul 'arsy-Nya. Disebutkan ikhwan-fillah azani Allah wa iyyakum dalam ayat surat Al-Haqqah ayat yang ke-17, mereka berjumlah 8 malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia tatkala datang hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang untuk menentukan dan memutuskan semua urusan umat manusia. Mana di antara mereka yang termasuk ahlus sa'adah dimasukkan ke dalam surga, dan mana di antara mereka yang termasuk ahlus syaqawah dimasukkan ke dalam neraka. Allah datang kepada mereka, kemudian disifati dalam ayat tadi, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum. Dan saat itu akan memikul 'arsy Rabbmu di atas mereka semua. Yauma idzin, pada hari kiamat, 8 orang malaikat. Ya, 8 orang malaikat. Dan itu diimani ikhwan-fillah azani Allah wa iyyakum, karena kabarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ifatun minhum haula 'arsyihi yusabbihun. Ada pula di antara malaikat tadi yang ada di sekeliling 'arsy Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah berhenti darinya. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang terakhir, ayat yang ke-75. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral malaikata." Dan engkau melihat para malaikat hafina min haulil 'arsy. Mereka mengelilingi di sekitar 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa dan terus-menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna. Dan sementara malaikat yang lain juga senantiasa memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wattafa minhum rusulan. Dan Allah Azza wa Jalla memilih di antara para malaikat tadi utusan-utusan yang bertugas membawa wahyu disampaikan kepada para nabi dan rasul yang berdakwah kepada umat manusia. Wa ba'dhum mudabbaruna li amrihi. Dan sementara yang lain, kata beliau rahimahullahu taala, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini khonifidina azani Allah wa iyyakum dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah sifat-sifat para malaikat. Ya, sifat-sifat para malaikat. Dan tentunya diyakini khonifidina azani Allah wa iyyakum termasuk deretan arkanul iman, rukun-rukun iman yang harus diyakini dengan benar oleh setiap muslim, kainan man kana, siapapun orangnya, harus meyakini rukun-rukun iman tadi. Di antara keyakinan tersebut adalah al-imanu bil malaikah, beriman dengan adanya para malaikat. Nah, lantas bagaimana cara kita dalam mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Kalau diserahkan kepada masing-masing orang, lahtalafu ikhtilafan katsira.
otomatis mereka akan berselisih dengan perselisihan yang banyak. Yang satu yang mengandalkan akalnya akan menolak adanya malaikat dengan sifat-sifat yang datang dalam Alkitab wa Sunnah. Tidak mungkin ada makhluk seperti itu. Ya, tidak pernah kita jumpai, juga tidak pernah kita lihat dengan kasat mata. Ya, mustahil adanya. Nah, yang lainnya lagi, Fanifidina azani Allah wa iyyakum mengatakan, oh malaikat itu simbol kebaikan. Ya, simbol kebaikan, tidak memiliki wujud. Ya, nggak ada wujudnya, cuma sekedar simbol kebaikan. Sebagaimana syaitan kata dia, itu simbol kejahatan, tidak memiliki wujud. Allahul musta'an wa alaihi tislan. Itu kalau diserahkan kepada masing-masing orang. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika kita melihat kemudian memperhatikan dengan seksama dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita bisa menyimpulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, bahwasanya cara mengimani para malaikat, cara beriman kepada para malaikat yang benar di Fanifidina azani Allah wa iyyakum, harus ada padanya 4 perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman dengan adanya para malaikat. Malaikat itu ada, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan memiliki wujud. Nah, walaupun mungkin kita tidak pernah melihat malaikat, tidak pernah melihat malaikat Jibril gitu ya, karena memang kita bukan Rasul, gitu ya. Nah, demikian seterusnya. Tapi kita harus yakin, mengimani kalau para malaikat itu ada. Jangan sampai kita mengingkari adanya para malaikat, apalagi mengatakan dengan bahasa yang halus, walaupun tujuannya mengingkari adanya malaikat, malaikat itu simbol kebaikan, tidak ada wujudnya. Ya. Nah, yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-imanu bi asma'ihim jumlatan wa tafsila. Mengimani nama-nama para malaikat yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim dan yang tersebut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya kita tidak bisa memberikan nama kepada para malaikat tanpa dalil. Karena hal itu termasuk ulumul ghaib, ilmu ghaib. Ya, kita katakan ghaib karena memang alamnya malaikat berbeda dengan alamnya umat manusia. Sehingga tidak diterima kalau sekedar memberikan nama atau sebuah nama yang masyhur di kalangan kaum muslimin tapi tidak berdasarkan dalil. Nah, ya, adapun nama-nama malaikat yang ada di dalam Alkitab wa Sunnah, semacam malaikat Jibril alaihi salam, masyhur di kalangan kaum muslimin. Mikail alaihi salam juga masyhur di kalangan kaum muslimin. Ridwan, ya, malaikat apa ini Pak? Penjaga surga. Nah, kemudian Malik, malaikat apa ini Pak? Hah? Penjaga neraka. Kok tahu kalau penjaga neraka Pak? Ada dalilnya. Nah, itu beberapa nama-nama malaikat. Dan masih banyak lagi. Fanifidina azani Allah wa iyyakum, harus ditentukan dengan dalil. Tidak boleh berpedoman semata-mata dengan ini yang masyhur di kalangan masyarakat. Gitu ya. Nah, tapi ditanya dulu, mana dalilnya? Baik. Allah. Nah, seperti Fanifidina azani Allah wa iyyakum, malaikat pencabut nyawa. Nah, siapa namanya? Hah? Israil. Ya, Israil. Baik. Nah, malaikat pencabut nyawa dengan nama Israil yang masyhur di kalangan kaum muslimin
lam yathbut lahu dalil. Ya. Tidak ada dalil yang sahih yang memberikan nama tersebut. Adapun yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan sebutan malakul maut. Ya, malakul maut. Dengan dasar hadis tentang kisah dicabutnya nyawa Musa alaihi salam. Ya, dilihatlah kok ada orang, ya, padahal itu malakul maut menjelma menjadi seorang manusia, disebutkan dalam riwayat ngintip dalam rumahnya Musa alaihi salam, langsung ditonjok. Ya, begitu ditonjok, masuk matanya ibn azan ya Allah wa iyyakum. Saking kuatnya tonjokan Musa alaihi salam. Gitu ya. Nah, kalau orang biasa mati. Gitu ya, terbukti dalam ayat yang lain Musa pernah membunuh dengan tanpa sengaja, hanya sekedar membela orang yang sepabilah dengan dia, sekali tempeleng wafat. Nah, ini malaikat dipukul ibn azan ya Allah wa iyyakum, langsung mendelep matanya. Ya, saking dahsyatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kisah batu yang mencuri bajunya Musa alaihi salam, dipukul batunya sampai membekas. Ya, itu bukan adonan tepung begitu yang dipukul bisa bekas. Satu bekas dengan pukulan Musa alaihi salam. Nah, itu dalil penamaan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam malakul maut wal hadits sahih. Nah, yang ketiga ikhwan azani Allah wa iyyakum al-imanu bima 'alimna min sifatihim. Mengimani sifat-sifat para malaikat yang kita ketahui dengan dalil. Nah, yang diketahui dengan dalil. Kalau tanpa dalil, tidak bisa bagi kita ikhwan azani Allah wa iyyakum menerka-nerka bagaimana wujud dan sifatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai digambarkan dengan lukisan-lukisan atau dalam komik-komik, ya, menceritakan dahsyatnya neraka, gambar malaikat Malik seserem mungkin, gitu ya. Nah, padahal tidak ada dalil yang menerangkan bagaimana wajahnya malaikat Malik, kan gitu ya. Nah, demikian seperti itu. Di antaranya ikhwan azani Allah wa iyyakum malaikat Jibril alaihi salam. Dengan dasar hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam di awal-awal beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan beliau melihat wujud malaikat Jibril dalam wujud aslinya dua kali. Azani Allah wa iyyakum. Disifati oleh Rasul Jibril alaihi salam memiliki 600 janahin, 600 sayap. Ya. Nah, kita imani Jibril memiliki 600 sayap. Adapun bentuknya wallahu taala alam, karena tidak diterangkan apakah seperti sayapnya burung atau seperti sayapnya angsa, wallahu taala alam. Yang jelas dia memiliki 600 sayap. Nah, saking besarnya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, likulli janahin saddal ufuk. Satu sayapnya itu memenuhi ufuk penuh. Ya. Nah, saking besarnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu keterangan dalam dalil. Ya. Kalau tidak ada keterangan dalam dalil, diam ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian yang keempat, al-imanu bima 'alimna min a'malihim. Mengimani tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang kita ketahui melalui dalil. Nah, yang kita ketahui melalui dalil. Nah, seperti khalifadina azani Allah wa iyyakum malaikat Jibril. Ya. Dalam nas Al-Qur'anul Karim, juga dalam nas hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul
untuk disampaikan kepada segenap umat manusia. Nah, begitu pula malakul maut, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, dan juga malaikat-malaikat yang lain. Ada para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga janin, memperhatikan keadaan janin, dan tidak disebutkan namanya. Ya, tapi disebutkan tugasnya berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, yang di situ Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak." Ya. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya masing-masing dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya kali pertama pada 40 hari yang awal dalam bentuk mani yang bercampur. Kemudian berubah pada waktu yang sama 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah. Ya, segumpal darah. Kemudian pada hari yang berikutnya, hitungan hari yang sama, 40 hari berikutnya berubah menjadi sekerat daging, mudghah. Kemudian diutuslah malaikat yang bertugas meniupkan ruh pada janin tersebut. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dicatat, ya, rizkinya belum lahir sudah ditentukan. Ini bayi nanti bakal menjadi orang sukses menurut pandangan orang, ya, orang kaya ataukah orang yang melarat. Ya, apakah dia menjadi orang yang betul-betul elit atau elit-elitan? Elit yang asli dengan elit dengan tanda kutip. Ya, kalau elit yang asli, wah, gitu ya. Kalau elit dalam tanda kutip, ekonomi sulit. Nah, wa ajalihi, ya, wa bikatbi rizqihi wa ajalihi. Belum lahir ditulis kapan matinya. Ya, sehingga tidak perlu khawatir. Semuanya sudah ditentukan kapan ajalnya, tinggal siap-siap. Wa amalihi, ditentukan amalannya. Apakah nantinya ketika di dunia termasuk orang yang gemar beramal saleh ataukah sebaliknya? Wa syaqiyyun aw sa'idun, lebih daripada itu ditentukan ketika masih di rahim dia termasuk orang yang sengsara nanti di yaumul qiyamah ataukah termasuk orang yang berbahagia. Hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Ini 4 hal yang harus ada pada seorang muslim dalam mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dikarenakan keimanan kepada para malaikat termasuk rangkaian arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6 yang disepakati oleh kaum muslimin, wajib diyakini dengan keyakinan yang benar, berarti bukan perkara yang sepele. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak bisa dipandang sebelah mata atau dianggap sesuatu yang remeh, enggak perlu diulas, enggak perlu dibahas. Ya, toh masalah malaikat saja kok sampai ribut, membid'ahkan sana, membid'ahkan sini, menyatakan fulan sesat dan semisalnya gara-gara malaikat saja. Agar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena keimanan kepada malaikat termasuk rangkaian al-iman bil ghaib, mengimani hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keimanan kepada hal yang gaib itu adalah penentu mana seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang mukmin yang betul-betul jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Al-Qur'anul Karim, Alkitab yang mengumpulkan semua ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk
hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat dalam kelanjutan ayatnya Yusanifidina azani Allah wa iyyakum, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang mengimani hal-hal yang gaib. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-ghaib, perkara yang gaib, mi'yarun yatamayyazu bihi bainal muslim wal kafir. Perkara yang gaib itu adalah tolak ukur yang dengan itu kita bisa membedakan mana orang yang kafir durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang muslim. Kalau yang muslim dikarenakan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani hal-hal yang tidak pernah dia lihat dengan matanya selama hidupnya di dunia, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, karena dia yakin akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara yang gaib semacam ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, itu juga pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Mana orang-orang yang betul-betul jujur dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mana orang-orang yang dusta, yang hanya sekedar dalam lisannya cinta atau berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal dia adalah pengekor hawa nafsu dan pencetus kebid'ahan wal a'yadu billah. Contoh yang konkret ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam tarjamahnya seorang tokoh Mu'tazilah, ya, orang yang kalau dari sisi akal, kecerdasan, masya Allah, brilian. Ya, seorang tokoh yang bernama Amr ibn Ubaid, yang disebutkan dalam salah satu tarjamahnya, Amr ibn Ubaid ini salah satu ahlul fasahah fi zamani, orang yang pandai dalam masalah tata bahasa di zamannya. Ya, bahkan termasuk orang yang bisa menghindari satu huruf dalam khutbahnya. Ya, orang ini termasuk orang yang tidak bisa atau kurang fasih mengucapkan huruf ro. Kalau kita nggak bisa ngomong huruf R, gitu ya. Nah, tapi dalam khutbahnya, ya, sebagaimana kroninya yang lain, ya, yang juga ahlul fasahah, dia mampu menghindari huruf ro dalam khutbahnya. Dari awal khutbah sampai akhir tidak dijumpai satu pun huruf ro. Ya, ya toh? Nah, saking kuatnya, ya, ilmu bahasa Arabnya. Sudah, kalau dibandingkan dengan kita, nggak ada tandingannya. Ya, fanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu bukan orang yang sembarangan, betul-betul cerdas. Kosakatanya banyak, sampai bisa menghindari huruf ro dari awal khutbah sampai akhir khutbah. Kalau kita tinggal dihitung, tahu aja rohnya, gitu ya. Nah, baru mengatakan fa inna khairal kalam, lo ketemu huruf ro, kan gitu ya. Nah, dia mampu. Orang yang cerdas ini, fanifidina azani Allah wa iyyakum, hanya bermodalkan kecerdasan, tidak ada kebersihan hati, fanifidina azani Allah wa iyyakum, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca hadis yang tadi kita bawakan tentang keterangan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam adanya malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi janin. Ya, yang di situ dia diperintahkan menulis kapan ajalnya, bagaimana amalan dia, umurnya, kemudian nasibnya nanti di akhirat. Ya, ketika dia membaca hadis tadi, fanifidina azani Allah wa iyyakum, walaupun sahih, jelas gamblang sahihnya riwayat Bukhari Muslim, dia tentang dengan lantangnya, fanifidina azani Allah wa iyyakum, menentang hadis tersebut. Sampai dia mengatakan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kalau seandainya saya mendengar hadis ini dari Ibnu Mas'ud, tak dustakan, tak percaya. Ya. Kalau seandainya saya langsung mendengar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma qabiltu. Ya. Tidak mau saya terima hadis tadi. Tidak masuk akal.
Walau sami'tullaha yaqulu hadza laqultu lahu laisa 'ala hadza qadami mitsaqana. Katanya dia. Bahkan kalau seandainya Allah yang langsung berfirman di hadapan saya dengan isi hadis tersebut, aku akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa 'an hadza qadami mitsaqana. Bukan untuk tujuan ini ya Allah, Engkau mengambil perjanjian dengan kami umat manusia. Hadisnya jelas sahih, ya, tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Ya tentang, ya, dengan lancangnya, dengan penuh keberanian di atas kebatilan, sampai demikian ucapannya Yusuf azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Karena dia mengukur berita yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang perkara gaib, seperti yang ada dalam hadis tadi, dengan akalnya. Ya. Bermodalkan akal yang jenius menurut dia. Ya. Kecerdasannya mungkin memukau dan semisalnya, tapi tidak disertai Yusuf azani Allah wa iyyakum dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketundukan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hasilnya demikian. Dalil yang jelas lebih terang dari matahari di siang bolong, berani dia tentang Yusuf azani Allah wa iyyakum. Ya, hati-hati Yusuf azani Allah wa iyyakum. Nah, dan memang sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, ya, bedanya generasi salaf mata para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ujian tazkiyah secara langsung dan secara khusus untuk generasi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kata Rasul, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka atba'ut tabi'in. Salah satu sebabnya diterangkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, kathura fina al-azkiya wal azkiya. Banyak di antara kami para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in al-azkiya, orang-orang yang cerdas. Ya, para sahabat itu bukan orang yang pelongo-pelongo, enggak ngerti apa-apa. Mereka adalah hamba-hamba yang cerdas. Azani Allah wa iyyakum. Hafal. Tidak butuh dengan catatan kebanyakan mereka. Sementara kita kalau nggak nyatet hilang ilmunya. Ya, mau mengandalkan hafalan. Paling tol. Ya, mohon maaf azani Allah wa iyyakum, sehari 2 hari atau ya setidaknya sebulan 2 bulan. Ya. Alhamdulillah kalau masih ingat dengan segar, gitu ya. Nah, berlalu 1 tahun 2 tahun sudah nggak karu-karuan apalagi. Nah, kan yang menghafal. Yang nyatet saja kadang salah catatannya. Ya, sudah diikat dengan baik dalam kitabnya, salah. Ya, sudah salah, lupa lagi. Allahu ta'ala ala istiqlal. Ya, para sahabat jarang di antara mereka yang menulis, walaupun ada, tapi kebanyakan mereka menggunakan waktu sadr, hafalan yang kuat. Ketika Rasul menyampaikan hadis, tidak ada satu huruf pun yang berubah, walaupun mereka sampaikan pada usia yang tua. Ya, usia yang sudah senja, yang tua, yang mungkin kalau kita sudah ikut, mereka para sahabat masih mampu menyampaikan hadis tanpa merubah satu harakat pun. Ya, tidak perlu satu huruf, satu harakat tidak ada yang berubah. Ya, nah, cerdas. Tidak cukup itu, kata Umar bin Al-Khattab, wa azkiya, di samping cerdas, pada generasi kami para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in banyak orang-orang yang azkiya, zaki, yang bersih hatinya. Ya, tidak mengandalkan kecerdasan akal semata, tapi didorong
dibantu azani Allah wa iyyakum dengan kebersihan hati karena tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, terbukti banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam belum terjadi di masa para sahabat, tapi mereka imani dengan seyakin-yakinnya. Seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Ya, demikian pula para sahabat di zaman tersebut tidak pernah melihat. Ya, di antaranya azani Allah wa iyyakum kasiyatun 'ariyat mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zamannya para sahabat tidak ada. Gitu ya. Kalau seandainya mereka menggunakan patokan akal, ditentang. Tidak ada wahai Rasul. Ya. Nah, itu kalau pakai akal semata. Tapi tidak. azani Allah wa iyyakum. Di samping akalnya cerdas, azkiya, hatinya bersih. Karena Rasul yang menyampaikan tunduk setunduk-tunduknya. Dan subhanallah terbukti di zaman kita saat ini azani Allah wa iyyakum sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau ucapkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, kalau kita sampai enggak mengimani keterlaluan azani Allah wa iyyakum karena sudah kasat mata. Ya. Nilai lebih yang ada para sahabat, mereka tidak melihatnya, tapi diimani karena Rasul yang menyampaikan azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Wa fikum," sementara di kalangan kalian, "kasura fikumul azkiya wa qalla minkumul azkiya." Banyak di antara kalian orang-orang yang cerdas, tapi sedikit di antara kalian orang-orang yang bersih hatinya. Kalau cerdas banyak bertebaran di mana-mana. Ya, kecerdasannya luar biasa. Masya Allah. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan salaf masih kalah. Ya, karena masih butuh catatan. Gitu ya. Ya mana? Ya tak? Nah, kalau zaman salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in tak butuh catatan. Lah. Semacam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, sedikit nyimpang dari pembahasan gitu ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau belajar mengambil hadis di wilayah Kufah, ya, dilihat oleh teman-temannya tidak pernah mencatat. Yang lainnya sibuk nyatet, ini kok Bukhari satu ini kok diemai. Ya, bayangannya, jangan nggak paham orang satu ini. Dibiarkan sampai berlalu sepekan lamanya. Akhirnya ditegur Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wahai Al-Imam Al-Bukhari, kenapa? Lima la taktub? Kenapa nggak nulis? Ya, nah, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memanggil semua teman-temannya, panggil semua orang. Ya, saya akan bacakan hadis dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Cek dalam catatan kalian. Ya, dibacakan azani Allah wa iyyakum dari awal sampai akhir sepekan loh ya. Ya, sepekan, bukan durasi 1, 2, 3 jam, sepekan. Ya, nah, sepekan. Allah, dari awal sampai akhir. Dicek dalam catatan mereka tidak ada satu huruf dan satu harokat pun yang beda. Ya, nah. Ya, kalau kita tidak ada kayaknya mesti betul catatan. Kalau bawa catatan, ya ada rekaman. Kan gitu. Ya, kalau tenang, saya nggak butuh catatan, ada rekaman. Sama saja azani Allah wa iyyakum. Kalau mereka tidak ada, nggak butuh yang namanya rekaman. Nah, sementara di zaman kita yang menyebabkan keutamaan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mau mengikuti generasi terdahulu dikarenakan banyaknya al-azkiya, orang-orang yang zaki, yang cerdas semata, dan jarang di antara mereka yang azkiya, yang memiliki hati yang bersih, tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Di antaranya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam bab al-iman bil malaikah. Ya, al-iman bil malaikah. Tidak semata-mata kecerdasan yang membuat seseorang bisa mengetahui al-haq. Banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih cerdas dari kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tertutupi dari al-haq yang jelas, lebih jelas dari sinar matahari di siang bolong. Dikarenakan hatinya kotor, tertutupi dengan kebid'ahannya, tertutupi dengan sifat takaburnya, sifat sombong. Dikarenakan dia tertipu dengan kecerdasan akalnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak semata-mata kecerdasan, tapi dibutuhkan di situ az-zakat, kesucian hati. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala beliau membantah ahlul kalam, ya, dalam berbagai macam bidang-bidang akidah, beliau rahimahullah taala mengatakan, menyayangkan keadaan ahlul kalam, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Kata beliau rahimahullah, mereka ahlul kalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala zaka'an, kecerdasan. Memang cerdas orangnya, tapi disayangkan oleh beliau rahimahullah, walam yu'tu zaka'an, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebersihan dan kesucian hati, ketundukan yang penuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang tadi kita bawakan di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, salah satu sebab seseorang bisa menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai hidayah, seseorang bisa mengambil faedah, ibrah, bisa melihat al-haq di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah dengan al-iman bil ghaib, mengimani perkara-perkara yang gaib yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita, namun dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mengimani hal itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita pintu-pintu hidayah. Kita bisa melihat, mengambil faedah, istifadah, mengambil ibrah dari setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang kita hafalkan, atau setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang kita baca. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau tidak ada keimanan terhadap perkara yang gaib dalam diri kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, otomatis Allah Azza wa Jalla akan menutupi hati kita, tidak bisa melihat kebenaran walaupun sejelas-jelasnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nasallallahu as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Adapun pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah Nabi Adam alaihi salam, insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.